Race malam hari ini akan dipacu 15 lap adalah bebek empat Tsunam 130 cc MP25 Expert, dan mereka akan berputar selama 2 lap atau 2 putaran di atas lintasan. Mari kita rasakan laju dan atmosfer mereka. Perlahan namun pasti Rio Togar mencoba untuk memformulasikan laju motornya dengan baik, dan kalau kita perhatikan bersama, ia sangat berhati-hati sekali untuk melakukan penyesuaian akan karakter motor yang dipacunya. Bintang Nur Alif yang malam hari ini nampaknya bersama Damage 232 GDT Racing Yogyakarta. Selamat malam kawan-kawan kami dari GDT, dan juga ya ini tadi komplain tidak disapa katanya. Juragan Aditama Junior Rizal. Selamat malam bos. Ya cakrik bos. Kalau kata orang Tasik mah ayak meren gitu. Kita nantikan kabar terbaiknya dari Bro Kalimantan Timur. Namun nampaknya lagi ada di Yogyakarta. Ya, GDT di markasnya GDT Gendut ya, yang mengawal dari pacuan Bintang Nur Alif. Sementara Akbar Abud Afdallah HMS 95. Mari kita lihat pembalap dari pasukan HMS 95, Pak Sukron, Pak Haji Muhammad Sukron tentunya. Sudah mulai menghitung kekuatan pembalapnya dalam kondisi hujan. Dan yang tak kalah menariknya adalah pembalap dari Putra Tunggal Asdianto Kabupaten Pali. Ya, ada sosok yang tentunya penuh dengan kemandirian. Dia adalah Avi Kapirosi. Kalau cerita tentang Avi Kapirosi ada kenangan tersendiri saya. Apa itu Bang Orin? Dia waktu itu tidak dalam kawalan dari wilayahnya untuk mengikuti seleksi PON waktu itu. Di beberapa tahun silam, namun dia tetap aktif ikut dan akhirnya membawa Sumatera Selatan waktu itu ikut tampil. Rupanya 12 lap yang akan ditempuh kali ini. New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super. Yes, laju pertarungan sudah mulai terasa. Semua pembalap tampaknya yes, Bung. Ya, dengan kekuatan maksimal untuk segera bergeser dan melakukan percepatan. Jawas. Ada yang standing. 1, 2, rider. Perhatikan jangan sampai kemudian terlapor sebagai jump start. Jangan sampai itu terjadi kepada Anda para rider. Ya, kita lihat di sini Akbar Abud Afdallah ditantang oleh kekuatan pembalap Bintang Nur Alif, berada di ujung tombak perjalanan Bintang Nur Alif. Inilah bintangnya, sang bintang berada pada posisi terbaik. Bintang Nur Alif menangis. Porak-poranda barangkali salah satu hal yang kemudian tak terelakkan lagi ya pada salah satu tikungan di sana, nampaknya harus berkemas lebih cepat lagi untuk melanjutkan perjalanan race di Balap Hari ini, Bung Orin. Percaya nggak teman-teman yang lagi nobar tentang Bintang Nur Alif
langsung menggebuk meja kayaknya di sana. Gebrak meja di sana. Ya, Oke. resiko ditanggung penumpang. Kita lihat kembali kekuatan para pembalap yang tengah melaju di mana Bintang Nur Alif sudah ditinggalkan dan nampaknya Akbar Abud Afdallah. Oh, rumah-rumahnya tuan rumah Bung. Anggi Permana yang berada pada posisi terbaik. Anggi Permana sebuah pencapaian yang sangat istimewa. Kalau boleh dibilang pembalap ini memang jagonya di sirkuit Bukit Besar. Dia nampaknya malam hari ini pantas untuk berbicara banyak bahwa the local hero saat ini berada pada posisi nomor wahid Bung. Ya, benar sekali Bung Ori juga. Oh, Willy ambil alih, Willy Hammer ambil alih keadaan. Dan tentu saja tidak dengan mengesampingkan apa yang menjadi sebuah prestasi catatan mentereng dari seorang Wilman Hammer Willy kali ini yang tentu saja Bukit Besar Tasikmalaya ini ya sederet prestasi sudah tercatat di benak penonton pemirsa Super Friend dimanapun Anda berada. Willy Hammer nampaknya sekarang sudah melakukan pergerakan yang terencana dan struktural sekali untuk kemudian terlihat Wilman Hammer kali ini Bung Orin Segawa lepas jauh meninggalkan daripada Akbar Abud Afdallah, Rio Adrianto. Beberapa rider memilih untuk kemudian sedikit menurunkan kecepatan di saat wet race. Bung Orin Segawa, apakah ini juga terjadi pada sosok dari seorang Akbar Abud Afdallah? Anda melihatnya seperti itu? Kita lihat sebuah perhitungan yang cukup matang ini nampaknya mulai dilakukan oleh para pembalap-pembalap yang berada di bagian belakang karena melihat kondisi licin mau tidak mau mereka harus benar-benar pandai dalam menyikapinya, melakukan evaluasi. Salah satunya di sini 117 Bung, yakni Falah Acil yang tiba-tiba mulai berbicara di deretan depan. Kemudian pembalap Palangkaraya ada kekuatan pembalap Willy Hammer yang berada pada posisi terbaik dan adakah gerakan yang bisa dibangun lebih cepat lagi oleh sosok Rio Adrianto Toger, pembalap yang berada pada posisi runner up mulai mendapatkan lagi crash. Dalam tayangan ulang kami terlihat jelas bagaimana kemudian tergelincirnya satu rider yang tentu saat ini ya mengubur dalam-dalam apa yang kemudian menjadi cita-cita daripada timnya untuk bisa mendapatkan aksi terbaiknya. Ya, di sini kita lihat Willy Hammer nampaknya kokoh berada pada posisi puncak hingga pada perjalanan lap yang ketiga. Yap, masih jauh perjalanan dan masih panjang pastinya untuk berhasilkah Willy Hammer menahan ya sapuan-sapuan tekanan yang tentu saja ini menjadi sebuah pertanda bagi Willy Hammer. Tasikmalaya ini menjadi salah satu karakteristik sesuai dengan skill kemampuan yang dimilikinya untuk memuncaki klasemen ini. Iya, kita dapat memperhatikan bagaimana gejolak yang terjadi para super brand. Dan kalau kita perhatikan dengan seksama, di sini adalah pembalap yang sayang disayang yakni Anggi Permana harus terkunci posisinya yang sempat berada pada deretan terbaik. Dan kita dapat melihat di sini kekuatan Dwiki yang sudah mulai dipacu di deretan depan kemudian merosot ke urutan ke-11. Itu juga terjadi dan Agus Kempul nampaknya mulai melaju dengan kekuatan baiknya. 73 Akbar Abud Afdallah mulai ditinggalkan Akbar Abud. Ini tentunya menjadi sebuah tantangan bagi Akbar Abud Afdallah. Sebuah masalah besar tentunya Akbar Abud Afdallah di belakang Agus Kempul. Akankah Agus Kempul bisa benar-benar dari King 23 ini menunjukkan performa terbaiknya? Karena Akbar Abud Afdallah bukanlah lawan yang mudah untuk bisa dijinakan, Bung. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Bung Orin Sugawa dan juga pastinya Super Friend. Bagaimana
rintangan besar yang kemudian harus dihadapi oleh seorang Akbar Abud Abdallah di belakang Agus Setiawan Kempul. Ini sebuah posisi yang benar-benar secara skill juga ekstra. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk bisa melakukan take over. Dan kita lihat sekarang ini bagaimana Willy Hammer di tengah pertarungan sengit perebutan yang mana terus dilakukan oleh Rio Andrianto yang sudah mengaktifkan bagaimana antivirus racingnya untuk kemudian dibawa kali di Bung Orin. Tampaknya mode cepat motor dari Di pencet tombolnya. Ya, tombolnya sudah ditekan, menandakan Rio Andrianto harus benar-benar bisa mengawal dan bahkan bisa mendahului dari Wilman Hammer. Kita lihat bersama-sama Rio Andrianto di 10 lap terakhir, Bung, 10 putaran terakhir Rio Andrianto harus benar-benar bisa mengontrol laju motornya dengan baik. Nampaknya memang teramat licin track ini mengakibatkan Rio Andrianto harus sedikit melaju dengan hati-hati di belakang Willy Hammer yang menguasai jalannya balapan. Pembalap dari Jet Racing Palangkaraya ini benar-benar mampu mempertahankan laju motornya dengan kekuatan tinggi. Dan kalau kita perhatikan kecepatan dari pembalap kelahiran kota Pinrang, Sulawesi Selatan yang saat ini menggunakan kartu izin start Kalimantan Tengah, di sini masih terus berjibaku, yakni Willy Hammer. Willy Hammer, saudara, di bawah bayang-bayang tekanan pembalap Azwan Iqbal Toger malam hari ini berusaha untuk benar-benar bisa mempertahankan laju motornya dengan baik, menghindar jauh dari Rio Andrianto. Oke, 7 lap, 7 putaran, Rio Andrianto akankah segera memastikan dirinya untuk bisa memberikan perlawanan pada Willy Hammer yang nampaknya Willy Hammer justru semakin cepat, Bung. Willy Hammer speednya semakin ditingkatkan. Kalau kita perhatikan dia merenggakan jarak jauh sekali, Bung. Ya, rentan jarak yang kemudian membawa Willy Hammer malam hari ini. Saya yakin keluarga besarnya yang ada di Pinrang, berikut juga tim yang dibelanya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah di sana tentu menjadi hal yang digelorakan bagaimana kemudian Willy Hammer nampaknya. Oh, sayang sekali 117 pembalap andalan tuan rumah Fala Acil ya semakin terperosok posisinya, bahkan di peringkat 13 sementara ini masih kita saksikan bagaimanakah Willy Hammer ya nampaknya terus memantik kuda besi tunggangan bebek 4 tak Jumat 130 cc. Ya, ini terlihat jelas bagaimana Rio Andrianto yang terukur semakin menjauh jaraknya dari posisi pertama Willy Hammer, Bung Orin. Ya, sisa lap yang kemudian membawa pesona daripada Willy Hammer nampaknya di sini. Gerakan-gerakan efektif yang kemudian dibawa oleh Willy Hammer nampaknya cukup bisa membawa pada puncak posisi yang dipertahankan oleh Willy Hammer kali ini, Bung Orin Sugawa. Ya, terkait dengan Willy Hammer yang sangat cerdik sekali membaca bahwa ada kesempatan bagi dirinya untuk melaju dan menerobos kekuatan lawan dan 117 overlap. Ya, betul sekali. Fala Acil bahkan diberikan tanda bendera oleh rekan-rekan marshal kami bahwa pembalap tersebut harus memprioritaskan Willy Hammer dan juga Rio Andrianto untuk melaluinya. Dan saya ada satu kehilangan pembalap yang nampaknya tadi startnya standing ya, yakni Radeta Arya Kanavi, pembalap dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan yang tentunya berbenderakan dari tim Putra Tunggal Asgianto Kabupaten Pali. Saya ucapkan selamat malam Bapak Bupati Pali, Bapak Asgianto dan seluruh manajemen tim. Oh, pembalap Anda tentunya luar biasa, sudah berjuang dengan maksimal, namun memang ada mechanical problem di saat start hingga ia harus standing. Dan kembali kita akan melihat
Agus Kempul yang nampaknya terjun bebas posisinya. Ada apa dengan Agus Kempul? Nampaknya mechanical problem Bung, karena Jadi- hujan ya. Ya. Oh, tampaknya di area Gapura start dan finish juga ada pembalap yang crash. Kita masih nantikan. Dan kalau kita melihat 133 Bintang Nur Alif tetap mencoba untuk bergerak kembali ya untuk menyelesaikan putarannya. Ada progres yang signifikan. Dwiki Herdiana nampaknya Bung Orin. Dwiki Herdiana nampaknya yang mengalami masalah Crash di di tempat kami ya. garis finish. Ya. Dan hujan tampaknya semakin lebat. 199 ada Reza Adiwijaya tampaknya pembalap dari Guru Sejati yang tidak diperhitungkan sebelumnya karena start dari bagian belakang. Namun pembalap asal Cilongok Banyumas saat ini Reza Adiwijaya justru menduduki posisi yang kelima. Lagi-lagi ini motor kencang tidak menjadi jaminan Bung. Ya. Karena kondisi trek yang hujan membuat adanya pergeseran-pergeseran yang terus terjadi. Lap demi lap mereka mencoba menyelesaikan putaran. Aziz Jihad ada di sini Bung. Ada di urutan ke-6 tepat di belakang Reza Adiwijaya. Ini dia di layar Anda 99 Reza Adiwijaya under pressure dari pembalap Aji Jihad Nur Salam. Perebutan posisi kelima Bung. Nampaknya begitu menarik. Ya, betul sekali. Ya. Side by side tampaknya. Tapi Reza sisi dalam kali ini. Aziz Jihad berhasil Bung. Reza Adiwijaya akhirnya sedikit merosot, namun tampaknya ia akan mencoba membalas Bung. Ya, namun tidak berhasil pada pertarungan di malam hari ini. Ya, 11 lap sudah dibukukan dan tentu saja tidak lama lagi segera kita akan melihat siapakah sosok expert yang kemudian mendapatkan peringkat teratas dari pertarungan di malam hari ini yang tentu saja ya perebutan posisi 5 dan dipertahankan tentu saja oleh Reza Awi 199, sementara Aziz Jihad kali ini ya jatah podium sampai dengan posisi kelima. Willy Hammer berhasil membungkuli rival-rivalnya, disusul Rio Adrianto, Toger, Antivirus dan juga Akbar Abud Abdallah yang berhasil finish di posisi ketiga, disusul Lucky Hendrian finish di posisi keempat, dan Aziz Jihad namanya bertahan Bung Orin di peringkat kelima finishnya. Reza Adiwijaya harus puas di urutan yang ke-6. Sementara ini dia Willy Hammer, Rio. Ya, Willy Hammer, Rio Andrianto, Akbar Abud Afdallah, Lucky Hendriansa, dan juga Aziz Jihad Nur Salam. Ya. Oke, Dwiki boleh kembali jalan. Saya akan pastikan motor Anda aman, kru Anda bisa melalui tepi atau dari zona exhibition. Untuk tim dari WH19 dapat mengambil motor Anda melalui akses area pameran atau belakang tribun penonton. Sekali lagi, tim dari WH19 bisa menggeser motor Anda melalui area belakang tribun penonton. Jadi dilalui atau melalui jalur belakang podium penonton. Baik,
Inilah sesi penganugerahan pemenang bagi Willy Rio Togar dan Akbar Abud, Lucky dan Aziz Zihad. Saya akan segera bergabung bersama Afi dan juga Jamel VJ di podium juara. Super Challenge Super Prix Race 2026 ini rasanya super. Super Friends, sekarang Afi sudah bersama dengan pemenang podium pertama kita, ada Wilman Hamar. Congratulations, selamat ya. Ini wet race, landasan basah, licin, tapi kamu tadi paling depan dan jaraknya jauh banget. Nggak ada takut-takutnya sama hujan ya? Sebenarnya ada takutnya. Saya lebih baik tarung daripada jalan sendiri, karena kalau jalan sendiri kadang nervous sendiri. Kalau boleh tahu nih tips and triknya apa sih untuk menghadapi lintasan yang basah dan licin ini? Sebenarnya trik saya cuma mengikuti ritme yang rombongan depan dulu. Saya pelajari tracknya seperti apa, bagian titik mana yang licin. Ketika saya udah tahu, saya udah mulai push lagi. Oke, teknisnya ada rahasianya nggak sih? Apakah bannya kah? Pasti sudah ban, suspensi itu pasti lebih ke lembek-lembek semua. Oke, sekali lagi selamat di atas kemenangannya. Kalau gitu, Super Friends tetap saksikan terus Super Challenge Super Prix Race 2026. Ini rasanya super. Oke, best 5 kami langsung panggil di podium 5 Willy Hamar Wilman di peringkat pertama. Peringkat kedua Rio Andrianto. Sementara Akbar Abdul Abdallah di peringkat ketiga. Oke, sudah berada di posisinya. Kepada Bapak Ivan Harinugroho untuk kemudian menyerahkan yang terbaik di posisi kelima. Keempat di sana ada Lukin Riansyah, Akbar Abud yang harus kejar setoran. Habis bangun rumah besar katanya, ratusan juta rupiah. Peringkat 2 ada di sana Rio Adrianto dan Selamat Pinrang ya berhasil mendapatkan yang terbaik sebagai suksesor pertama di bebek 4 tak Jumat 130 cc Expert. 3, 2, 1. Congratulations.